Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evan Akbarit Bertoni dengan NPM 109200640044, mahasiswa Teknik Informatika STEMIK Pranata Indonesia semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah program sini, namanya itu Sistem Informasi Input Nilai, dimana yang tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan cara-caranya bagaimana membuat seperti itu. Dan yang pertama yang saya ingin jelaskan di sini adalah tentang spesifikasi komputer yang saya gunakan, yaitu laptop Asus dengan prosesor Core i3, RAM 4GB ya teman-teman semua. Oke, untuk memulai pembuatannya, yang pertama itu pastikan teman-teman semua sudah mendownload framework CodeIgniter. Jika teman-teman belum punya, bisa langsung download di situs resmi dari CodeIgniter, lalu ikuti langkah-langkah di sana dan silakan download. Dan yang kemudian yang penting juga ialah sampai sampai server ya teman-teman, supaya kita bisa menjalankan MySQL kita dan Apache kita. Jika sudah dua itu sudah teman-teman download, langsung saja kita mulai untuk langkah-langkahnya. Tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan program sini ialah kita harus membuat database-nya teman-teman. Database-nya itu seperti ini ya. Jadi di sini saya bikin ada 5 tabel untuk database. Ada tabel admin, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Dimana isi tabel admin seperti ini ya teman-teman. Tabel admin ada username, kemudian nama admin, password, foto. Dan jangan lupa untuk memilih satu primary key ya di setiap tabel teman-teman. Dan kemudian ada tabel dosen. Tabel dosen seperti ini ya. Ada isinya nomor ID dosen, kemudian nama dosen. Dan jangan lupa juga tentukan primary key-nya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada tabel mahasiswa. Kita buat seperti ini. Ada name sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa, password, jenis kelamin mahasiswa, tahun akademik, jurusan mahasiswa, jenjang mahasiswa, kemudian kelas apa programnya, dan foto. Jangan lupa jangan menggunakan spasi di pembuatan database. Gabungkanlah dengan underscore supaya tidak terjadi error. Kemudian tabel keempat ialah tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, jurusan, dan nomor ID dosen. Dan kemudian di tabel nilai. Tabel nilai itu ada NIM, kode MK, nomor ID dosen, tahun akademik, semester, nilai, grade, dan tanggal input. Kenapa ada gambar-gambar kunci seperti ini teman-teman? Karena semuanya itu sudah terhubung ya teman-teman. Yang tadi kita buat itu primary key-nya, jadi semuanya terhubung menjadi satu relasi agar semuanya itu bisa saling terkait satu sama lain.
Kemudian setelah kita membuat tabel, lalu kita bisa membuat tabel indeks PHP. Ini dengan codingan seperti ini ya teman-teman. Ini dengan codingan seperti ini. Ini akan tampil utama nanti di layar kita. Codingannya seperti itu. Dan kemudian nanti kita akan membuat, di sini saya membuat view-nya itu ya. Ada 4 ya teman-teman. Jadi nanti di layar nanti kita setelah masuk itu ada halaman admin, halaman dosen, halaman error ini enggak ada, cuman kalau ada salah-salah jadi muncul error. Kemudian ada halaman mahasiswa. Jadi cuma ada 3, admin, dosen, dan mahasiswa. Dimana di dalam folder admin ini kita bisa memasukkan banyak coding, yaitu untuk admin mengedit dengan coding yang seperti ini. Memang lumayan panjang ya teman-teman. Ini admin dashboard. Jadi dashboard admin ya. Jadi untuk admin mengedit nanti seperti ini. Ini codingannya. Kemudian ada admin list. Di sini adalah untuk data-data admin, siapa saja admin yang ada nanti di dalam web tersebut. Kemudian ada admin tambah. Di sini untuk menambahkan ya teman-teman. Nah, ini adalah dashboard, ada atau codingan tampilan dashboard yang nanti akan muncul di halaman web kita ya teman-teman. Seperti ini codingannya. Lalu kemudian ada di admin dosen edit. Jadi di sini untuk fungsi si admin mengedit nama-nama dosen ya teman-teman. Di sini untuk menambahkan atau mengganti nama-nama dosen. Ini codingannya seperti ini. Memang banyak sekali teman-teman. Panjang. Dosen list. Di sini adalah tempat nama-nama dosen. Ini codingannya seperti ini. Kemudian ada tetap masih di folder admin, ada dosen tambah untuk menambahkan dosen. Seperti ini codingannya teman-teman. Panjang. Kemudian di sini codingan untuk footer. Kemudian di sini ada lagi untuk header, codingannya seperti ini teman-teman. Di sini kemudian ada mahasiswa edit. Jadi untuk mengedit data-data mahasiswa seperti ini codingannya. Oke, banyak sekali. Kemudian ada mahasiswa list untuk nama-nama mahasiswa siapa aja yang ada di dalam itu. Codingannya seperti ini. Kemudian ada mahasiswa tambah.
Ini adalah codingan untuk si admin menambahkan mahasiswa ya teman-teman. Seperti ini codingannya. Kemudian ada matkul edit, yaitu untuk mengedit mata kuliah ya teman-teman. Seperti ini codingannya. Saya mungkin pelan-pelan, nanti kalau teman-teman ngeliat ini kecepatan bisa dikurangi speednya, jadi bisa di pause aja teman-teman, supaya bisa enak mempelajarinya. Kemudian ada matkul list atau daftar mata kuliah. Ini codingannya. Kemudian ada matkul tambah. Ini codingannya teman-teman. Kemudian ada edit nilai, untuk mengedit nilai. Ini codingannya bisa dilihat. Kemudian ada list nilai, seperti ini codingannya. Kemudian ada nilai tambah, di sini untuk menambahkan nilai, seperti ini codingannya. Kemudian ada profil. Nah, ini untuk profil si admin ya. Jadi ini codingannya seperti ini. Oke, itu untuk file-file yang ada di folder admin. Kemudian kita lanjut ke folder dosen. Di sini di folder dosen, codingan untuk dashboard dosen adalah seperti ini teman-teman codingannya. Kemudian ada footer dengan codingannya seperti ini, footer dosen. Kemudian ada header. Kemudian ada nilai list. Ini jadi nilai-nilai list, nilai mahasiswa ya teman-teman. Di sini ada untuk menambahkan nilai dari dosen nanti ya. Seperti itu codingannya, panjang memang. Kemudian ada profil. Nah, ini codingannya teman-teman. Oke, itu yang ada di folder dosen. Kemudian di folder mahasiswa ada apa saja? Ada dashboard. Seperti ini codingannya teman-teman, untuk panel mahasiswa. Kemudian ada footer, sama juga codingannya seperti ini. Kemudian ada header dengan codingan seperti ini. Kemudian ada nilai, codingannya seperti ini, nilai mahasiswa. Pelan-pelan ya. Kemudian ada profil
Seperti ini teman-teman untuk profil codingannya. Oke. Kemudian ini adalah codingan untuk view masuk ya teman-teman. Untuk di login itu begini codingannya. Tampilan awalnya nanti codingannya seperti ini. Oke. Ini adalah welcome message. Codingannya seperti ini teman-teman. Sudah. Oke. Jadi itu sudah ada yang tadi saya jelaskan itu. Sudah ada 4 panel lah teman-teman. Ada dashboard, terus kemudian ada untuk panel admin, panel dosen, panel mahasiswa, kemudian ada di view masuk, welcome message. Jadi semua itu codingan yang saya tampilkan tadi adalah codingan-codingan yang ada di panel-panel yang ada di dalam sini tersebut ya teman-teman. Kemudian setelah itu semua tadi teman-teman sudah tahu ya codingan-codingannya. Ini codingan yang untuk indeks PHP-nya ya teman-teman. Seperti ini, sebentar masih ada lagi. Oke. Jadi setelah tadi kita lakukan ya teman-teman, yang terpenting adalah dalam pembuatan program ini adalah database. Kenapa saya bilang database? Karena database itu yang akan nanti tampil di informasi sistem input nilai ini teman-teman. Jadi dalam pembuatan database-nya itu harus benar dan primary key-nya juga itu harus sesuai agar satu sama lainnya itu saling terhubung. Nah, apabila semuanya database sudah saling terhubung dan coding-codingannya sudah tidak ada yang error, nanti tampilannya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini tampilan sistem informasi input nilai ya. Di sini saya coba untuk login sebagai admin. Nah, jadi untuk tampilan panel adminnya itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini admin itu bisa menambahkan nilai teman-teman. Di sini bisa menambahkan nilai ya. Kemudian admin juga bisa untuk menghapus atau mengedit data dosen. Seperti ini. Jadi admin di sini bisa untuk mengedit data-data dosen. Kemudian admin juga bisa untuk melihat atau mengedit admin yang lain juga. Ini kayak saya buat 2 admin. Ada admin yang biasa atau ini admin Evan. Jadi ada 2. Dan juga bisa untuk menambahkan mata kuliah. Nah, jadi fungsi yang admin bisa dilakukan admin di dalam sistem informasi input nilai ini adalah
admin bisa menambahkan mahasiswa, bisa menambahkan dosen, bisa menambahkan nilai, dan bisa mengedit juga. Mengedit nilai, kemudian mengedit nama dosen, mengedit nama mahasiswa, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, coba saya keluar. Kemudian saya login di sini untuk panel dosen ya teman-teman. Di sini saya login dengan NID dosen 001, nomor induk dosen 001. Oke. Jadi di sini di folder di dashboard dosen ini, si dosen bisa menambahkan nilai untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dosen tersebut ya teman-teman. Jadi dosen di sini hanya untuk bisa menambahkan nilai dari mahasiswa. Oke. Kita coba dosen yang lain ya teman-teman. Saya lihat dulu daftar nama-namanya di tabel dosen. Ini 002 Pak Teguh. Kita coba ya teman-teman di Pak Teguh 002. Oke. Jadi muncul ya di sini. Namanya udah diganti lagi karena login dengan ID dosen yang berbeda. Yang tadi yang pertama 001 adalah Pak Imam Zainuddin. Kemudian yang nomor 002 adalah Pak Teguh ya teman-teman. Di sini bisa menambahkan nilai mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Oke, kemudian kita keluarkan. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Di dalam pembuatan sistem informasi input nilai ini ialah berfungsi untuk admin itu dan mahasiswa, admin dan dosen untuk bisa menginput nilai dari mahasiswa yang berkuliah. Dan yang terpaling penting itu di sini adalah untuk admin untuk bisa mengedit mata kuliah, menambahkan mata kuliah, menambahkan nama dosen, dan lain-lainnya. Intinya, sistem informasi input nilai ini adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk memantau segala sesuatu tentang nilai dalam perkuliahan dan data-data informasi apa saja yang menyangkut mahasiswa di dalam perkuliahan ya teman-teman. Tapi intinya yang paling utama adalah untuk menginput nilai. Jadi ini dinamakan sistem informasi input nilai ya karena yang paling utamanya adalah untuk menginput nilai dari mahasiswa tersebut. Jadi dibuatlah ini sini sistem informasi input nilai. Mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa jelaskan tentang sistem informasi input nilai. Di sini kesulitan yang saya temukan dalam pembuatan aplikasi ini adalah ketika kita membuat database. Database-nya itu memang kalau menurut saya agak sulit ya membuatnya. Jadi kita harus benar-benar teliti dan benar-benar menghubungkannya primary key-nya itu, menentukan primary key-nya itu harus jangan sampai salah supaya
terhubung antara yang tadi itu admin, terhubung dengan dosen, terhubung dengan data mahasiswa, terhubung dengan nilai, semua primary key-nya itu kita harus tentukan dan jangan sampai salah supaya itu bisa muncul dan tidak terjadi error. Itu yang pertama adalah dalam pembuatan database ya teman-teman, harus teliti dalam menentukan primary key-nya. Kemudian kesulitan-kesulitan lainnya itu ialah ketika ada codingan yang error itu mungkin kita harus mengecek ya teman-teman. Errornya itu biasa kita suka lalai dalam pemberian, misalnya tanda titik koma, kemudian dalam tanda kurung. Menurut saya itu hal-hal yang kecil yang amat merugikan karena dapat menyebabkan program kita itu error hanya karena dengan codingannya itu kurang titik koma, kurang tanda kurung tutup, seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua itu harus teliti dalam codingan itu, jangan sampai ada yang kurang, yang hal-hal kecil seperti itu jangan sampai kurang. Kemudian apabila kita menemukan error yang lain, kita mungkin bisa mencari solusinya atau melihat dari Google, atau kita bisa lihat jawaban-jawaban dari forum-forum yang tentang pembuatan, forum-forum ya banyak di internet. Jadi forum-forum tentang pembahasan coding-coding gitu. Jadi kita bisa berdiskusi lah di situ ya, error kita kenapa, dan biasanya kebanyakan kalau kita error itu biasanya di Google sudah ada jawabannya, jadi kita tinggal melihat, oh misalnya ada codingan ini yang error, ada yang kurang atau yang apa, jadi kita bisa membenarkannya. Dan mungkin yang terakhir itu kesulitannya itu ya kadang dalam tadi ya, pas instalasi yang awal-awal yang saya bilang itu, code igniternya itu ada yang yang support, dan ada maksudnya support dengan komputer kita, dengan Windows yang berapa yang kita gunakan, jangan sampai salah itu. Jadi karena kalau salah kadang juga membuat program kita menjadi error. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang pembuatan sistem informasi input nilai ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak yang teman-teman kurang jelas tentang pembuatan sistem informasi nilai ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman ini mungkin bisa lihat-lihat di modul-modul yang lain ya yang ada di internet tentang pembuatan sistem informasi input nilai. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.